Halo, selamat datang kembali. Oke, hari ini kita mau bedah tuntas nih materi yang Anda kasih ke kita. Judulnya, Pemanasan Global. Misinya simpel aja. Kita bakal bongkar konsep-konsep intinya, mulai dari lapisan ozon, terus efek rumah kaca, penyebabnya, dampaknya, sampai ke perjanjian-perjanjian global. Anggap aja ini jalan pintas biar kita semua jadi lebih ngerti lah soal isu rumit ini. Iya, dan ini topik yang rasanya makin relevan ya setiap hari. Materi yang Anda berikan ini bagusnya dia padat dan runut, jadi enak buat kita urai bareng-bareng. Bener banget. Pernah kepikiran nggak sih, ada hubungan apa antara kulkas tua di rumah, terus sawah yang kebanjiran, sama naiknya permukaan laut? Ternyata kalau kita lihat sumber ini, tiga hal itu semua bagian dari cerita besar yang sama. Oke, kita mulai ya. Kita mulai dari yang paling atas dulu, lapisan ozon yang katanya makin tipis. Sebenarnya apa sih lapisan ozon itu? Kenapa dia penting banget? Planet kita, Perisai dari apa? dari radiasi UV matahari. Sinar UV yang bahaya itu loh, sebagian besarnya itu disaring sama dia. Catatan ini juga bilang kalau lapisan ini dinamis, jadi dia nggak diem aja. Ozon itu terus-terusan terbentuk, terus terurai lagi secara alami, dan dalam proses itu, energi UV diubah jadi panas. Oke, jadi dia semacam satpam alami planet ini ya. Nah, kalau gitu, dari mana datangnya istilah lubang ozon? Di sini disebutin biang keladinya itu satu, zat bernama CFC. Bener, CFC atau klorofluorokarbon. Kita mungkin lebih kenal nama dagangnya freon. Dulu kan banyak banget tuh di AC, kulkas, semprotan aerosol. Masalah utamanya, seperti yang ditulis di sini, itu sifatnya. CFC ini super stabil. Tunggu, bukannya stabil itu bagus ya? Nah, di situ ironisnya. Sifat yang bikin dia berguna di bawah sini justru jadi bom waktu di atmosfer. Saking stabilnya, dia nggak terurai. Jadi bisa melayang pelan-pelan naik, sampai ke stratosfer. Di sanalah masalahnya dimulai. Kena sinar UV yang kuat, molekul CFC ini akhirnya pecah. Dan melepaskan klorin ya? Atom klorin ini yang jadi masalah. Tepat. Klorin ini perusak yang efisien banget. Bayangin aja, satu atom klorin itu kayak penjahat licik. Dia datang, hancurin satu molekul ozon, jadiin oksigen biasa, tapi habis itu dia kabur gitu aja, siap cari korban berikutnya. Wow, jadi bukan satu lawan satu. Bukan, satu atom klorin aja itu bisa memicu reaksi berantai yang menghancurkan ratusan ribu molekul ozon. Gila, satu penyabot bisa meruntuhkan seluruh pabrik. Tapi tunggu, ini yang saya penasaran. Kalau CFC paling banyak diproduksi di negara industri, yang kebanyakan di belahan bumi utara, kenapa lubangnya malah muncul di Antartika? Di tempat paling sepi, rasanya nggak masuk akal. Pertanyaan bagus sekali, dan ini poin yang sangat krusial. Catatan ini ngejelasin dengan baik. Jawabannya itu ada di kondisi cuaca Antartika yang super unik. Selama musim dingin di sana kan gelap total berbulan-bulan. Suhunya jadi dingin banget. Saking dinginnya terbentuk awan es yang sangat tinggi di stratosfer. Ini jarang terjadi di tempat lain. Oke, ada awan es. Terus hubungannya apa? Awan es ini fungsinya kayak wadah raksasa. Permukaan kristal esnya itu jadi tempat yang pas buat molekul-molekul kimia perusak ozon, termasuk klorin, untuk ngumpul dan numpuk dalam keadaan tertidur. Oh, jadi kondisi super dingin itu ibarat mempersenjatai klorinnya dengan ngumpulin mereka di satu tempat gitu ya? Persis. Mereka dipenjara di sana selama musim dingin. Nah, pas musim semi datang dan matahari akhirnya muncul lagi, radiasi UV yang datang tiba-tiba kayak neken tombol ledakan. Wah, Klorin yang tadinya tertidur itu bangun serempak dan mulai menghancurkan ozon secara massal. Super cepat. Itulah yang kita kenal sebagai lubang ozon. wow. Jadi benar-benar kayak bom waktu kimia ya, yang pemicunya matahari musim semi. Ngeri juga. Terus apa artinya ini semua buat kita di bawah sini? Dampak langsungnya apa kalau perisai kita bolong? Dampaknya serius banget. Yang paling sering dibicarakan dan disebut juga di sini ya, resiko kesehatan. Makin banyak radiasi UVB yang lolos, resiko kanker kulit sama katarak meningkat tajam. Dan ini bukan cuma soal kulit kan? Sistem imun kita juga bisa kena. Benar banget, poin itu juga disorot. Sistem kekebalan tubuh kita bisa melemah, jadi lebih gampang sakit. Tapi dampaknya nggak berhenti di manusia. Ini yang lebih ngeri lagi. Radiasi UVB ini merusak klorofil pada tumbuhan. Klorofil itu kan dapurnya tanaman.
Wah, kalau dapurnya rusak, berarti produksi makanannya berkurang dong. Ini bisa mengancam suplai pangan global juga ya? Tepat. Potensi penurunan produksi pangan itu ancaman nyata. Bahkan sampai ke laut juga kena. Dasar dari rantai makanan di laut itu kan plankton. Makhluk super kecil yang sensitif banget sama UV. Kalau plankton terganggu, seluruh ekosistem laut bisa goyang. Gila ya, gimana satu bahan kimia buatan manusia bisa bikin masalah sebesar itu? Nah, ngomongin masalah besar, ada lagi nih yang terjadi lebih dekat sama kita. Sumber Anda punya analogi yang bagus banget buat ngejelasin efek rumah kaca. Iya, analogi rumah kaca ini memang paling gampang buat ngebayanginnya. Coba bayangin deh rumah kaca buat nanam tumbuhan. Dinding sama atapnya kan dari kaca. Siang hari, cahaya matahari yang energinya gelombang pendek, itu gampang banget masuk nembus kaca. Oke, cahayanya masuk. Terus, tanah dan tanaman di dalam nyerap energi itu, jadi anget kan? Nah, mereka ngelepasin lagi energi itu, tapi dalam bentuk panas, radiasi inframerah. Gelombangnya lebih panjang. Disinilah kuncinya. Panas yang gelombangnya panjang ini ternyata nggak bisa keluar lagi nembus kaca, terperangkap dia. Makanya di dalam rumah kaca jadi jauh lebih hangat. Oke, paham. Jadi kaca untuk planet bumi ini apa? Atmosfer kita, tepatnya gas-gas tertentu di atmosfer kita. Inilah yang disebut gas rumah kaca. Yang paling terkenal, ya CO2, karbon dioksida. Prosesnya mirip. Sekitar 51% radiasi matahari itu diserap bumi. Bumi yang hangat ini mancarin lagi panasnya. Sebagian lolos, tapi sebagian besar ditangkap sama gas-gas rumah kaca tadi. Jadi proses ini sebenarnya alami ya? Sangat alami. Dan sebetulnya kita butuh banget. Tanpa efek rumah kaca alami ini, bumi bakal jadi planet beku. Efek inilah yang bikin suhu planet kita nyaman buat kehidupan. Nah, ini dia pertanyaannya. Kalau ini proses alami dan bagus, kenapa sekarang jadi masalah besar? Jadi pemanasan global. Masalahnya, seperti yang ditekankan di sini, kita manusia itu menebalkan si kaca itu. Kita nambah konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer, jadi makin banyak panas yang terperangkap. Ibaratnya kita pakai selimut yang tadinya pas, sekarang jadi selimut super tebal, ya kepanasan. Catatan ini nyebutin 4 penyebab utama. Pertama jelas pembakaran bahan bakar fosil. Ini yang paling sering kita dengar ya. Batu bara, minyak, gas, semua aktivitas kita dari nyalain lampu sampai naik motor. Betul, itu yang terbesar. Kedua, yang mungkin sering kelewat, sampah organik. Tumpukan sampah di TPA itu kan membusuk tanpa oksigen. Nah, proses itu menghasilkan gas metana yang daya perangkap panasnya jauh lebih kuat dari CO2. Oh, jadi tumpukan sampah di Bantar Gebang itu bisa dibilang pabrik metana raksasa ya? Bisa dibilang begitu. Ketiga, kerusakan hutan. Hutan itu kan paru-paru dunia, nyerap CO2. Pas kita tebang atau bakar, kita melakukan dosa ganda. Ngilangin penyerapnya, sekaligus ngelepasin karbon yang udah kesimpan di pohon. Dan yang keempat, ini yang mungkin bikin kaget, pertanian dan peternakan. Kok bisa? Iya, di sini disebutin spesifik. Misalnya, sawah yang digenangi air. Kondisi becek tanpa oksigen itu ternyata tempatnya mikroba penghasil metana. Terus penggunaan pupuk nitrogen juga menghasilkan gas rumah kaca lain. Dan tentu saja, peternakan. Sapi dari pencernaannya menghasilkan metana dalam jumlah yang sangat signifikan. Oke, jadi kita menebalkan selimut ini dengan banyak cara ya. Sekarang akibatnya apa aja nih yang disebutin di sini? Dampaknya luas banget dan saling nyambung. Pertama, iklim jadi tidak stabil. Pola cuaca jadi ekstrim, susah ditebak. Di satu tempat kering parah, di tempat lain banjir bandang. Kayak cuaca lagi ngamuk. Itu yang kita rasain sekarang. Cuaca jadi aneh banget. Dan itu nyambung ke dampak kedua, naiknya permukaan air laut. Penyebabnya dua. Satu, jelas karena es di kutub mencair. Tapi ada penyebab kedua yang sering dilupain. Apa itu? Air itu sendiri memuai kalau suhunya lebih hangat. Tunggu. Jadi bukan cuma karena tambahan air dari es yang mencair. Air laut yang ada sekarang ini juga ikut melar gitu kalau panas. Wah, aku baru tahu detail itu. Benar, kombinasi dua hal itu yang bikin kenaikan permukaan laut jadi ancaman serius. Daratan kita bakal makin sempit. Terus dampak ketiga, ancaman bagi pertanian. Gagal panen. Berarti ini bisa ngarah ke krisis pangan juga ya di masa depan? Sangat mungkin. Keempat, kehidupan liar. Hewan itu kan nalurinya pindah ke tempat yang lebih dingin. Masalahnya, jalur migrasi mereka sekarang kehalang sama kota, jalan tol, pembangunan kita. Kesian banget ya.
Mau bertahan hidup tapi jalannya udah ketutup. Jadi kayak terperangkap. Tepat. Dan terakhir, kesehatan manusia. Suhu lebih panas bisa memicu heat stroke. Dan yang lebih bahaya, nyamuk pembawa penyakit kayak demam berdarah bisa berkembang biak di wilayah baru yang tadinya terlalu dingin buat mereka. Waduh, dengerin semua dampaknya ini terus terang bikin agak pesimis ya. Apa ada harapan atau solusi yang dibahas di sini? Tentu, bagian ini juga ngebahas upaya pengendaliannya, dari yang paling simpel sampai level kerjasama internasional. Solusi paling dasar yang disebutin ya, menanam dan merawat pohon. Itu cara paling langsung buat bantu nyerap kelebihan CO2. Oke, itu solusi individual. Tapi masalah sebesar ini kan butuh aksi global. Disitulah perjanjian internasional berperan. Ada dua yang disorot di sini. Pertama, itu Protokol Montreal tahun 1986. Ini kisah sukses luar biasa. Dunia bersatu buat ngatasin masalah lubang ozon. Negara-negara industri sepakat buat berhenti total produksi CFC. Materi ini bahkan nyatat Indonesia resmi ikut melarangnya di akhir 2013. Oke, jadi protokol Montreal ini spesifik buat ozon dan itu berhasil. Terus buat masalah pemanasan globalnya sendiri, gimana? Nah, untuk itu ada Protokol Kyoto yang berlaku tahun 2005. Ini perjanjian yang jauh lebih kompleks. Tujuannya agar negara-negara industri secara kolektif ngurangin emisi karbon dioksida dan 5 gas rumah kaca lainnya. Ini langkah pertama yang penting, meskipun kita tahu implementasinya jauh lebih menantang. Oke, ini pembahasan yang padat banget. Jadi singkatnya, kita udah jalan-jalan dari lapisan ozon di atas Antartika, ngerti cara kerja perangkap panas, lihat dampaknya yang mengerikan, sampai nengok 2 perjanjian global yang coba mengatasinya. Yang menurut saya paling menarik dari semua ini adalah bagaimana materi Anda secara nggak langsung nunjukin 2 jenis masalah lingkungan yang beda banget. Masalah ozon itu, kalau kita pikir-pikir, musuhnya jelas, CFC. Sumber industrinya juga relatif terbatas, dan yang penting, ada bahan penggantinya. Protokol Montreal buktiin, kalau dunia hadapi masalah yang terdefinisi dengan baik kayak gitu, kita bisa bersatu dan berhasil. Sedangkan pemanasan global, Jauh lebih rumit. Musuhnya bukan satu zat kimia, tapi emisi yang tertanam di hampir setiap aspek hidup kita. Dari cara kita dapat listrik, cara kita bertani, cara kita berpergian, sampai makanan yang kita makan. Musuhnya itu bisa dibilang ya cara hidup kita sendiri. Itulah yang bikin ini berkali-kali lipat lebih sulit diatasi. itu poin yang penting banget untuk dipahami. Dan ini membawa kita ke penutup. Materi Anda menyebutkan Protokol Montreal tahun 1986 yang relatif berhasil dan Protokol Kyoto tahun 2005 yang tantangannya jauh lebih besar. Ini meninggalkan sebuah pertanyaan penting untuk Anda renungkan. Mengingat emisi global terus meningkat, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kontras antara keberhasilan Montreal dan kesulitan Kyoto? Apa yang membuat masalah pemanasan global saat ini jauh lebih rumit untuk dipecahkan melalui kerjasama internasional dibandingkan dengan masalah lubang ozon 3 dekade yang lalu?